Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pohon. Bila diperhatiin, ada airnya. Ya, benar. Di dalamnya ada ikan. Kelihatan? Oke. Bukan ini yang dibicarain, tapi ini kehidupan. Manusia diciptakan punya akal. Berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia lebih dari makhluk lainnya. Makhluk lain punya otak, tapi manusia punya akal. Manusia dilengkapi dengan insting. Makhluk lain juga punya, tapi lebihnya makhluk lain nggak punya akal. Oke, kita lanjut. Kehidupan yang tadi aku bilang, ini juga ada ikannya juga di dalamnya, hidup. Dan ini juga ada. Nah, jadi ada tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang dijadikan pedoman, setiap langkah kita dimulai dengan start 3, 2, 1 atau 1, 2, 3. Itu artinya setelah hitungan 3 maka kita harus bergerak. Begitu juga manusia. Bergerak gimana? Nah, manusia punya akal. Ya, kembali lagi manusia punya akal. Kalau darah kita itu mengalir bukan tiba-tiba aja ya. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan darah yang mengalir. Kecepatannya mungkin kita nggak tahu ya, tetapi orang memperkirakan kecepatan darah dalam tubuh itu aliran darahnya sekitar 80 km per jam. Katanya sih, nggak tahu benar nggak tahu salah. Yang jelas begitu dahsyatnya, begitu cepatnya, tapi kelihatannya seperti pelan aja. Nah, kembali lagi kepada darah itu mengalir kalau ada asupan oksigen yang mendorong, yang membantu. Jadi setiap 3 menit kita mesti menghisap oksigen yang Allah ciptakan untuk manusia dan makhluk lainnya. Kita coba ya. Kita sedot dengan hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Setiap sedotan oksigen lewat hidung, terasa perut kita akan ngembung, karena oksigen disuruh masuk ke dalam tubuh oleh kita, ikhtiar kita. Nah, itu setiap 3 menit ya. Kok 3 menit? Nggak per menit aja. Kalau itu bukan hisapan,
masa tiap hari, tiap menit dihisap 3 menit aja. Coba buktikan aja sendiri ya, 3 menit. Udah 3 menit nih, kita coba ya. 3 menit tuh kita coba lewat ini. Nah, udah coba ya, kita aktifin nih 3 menit. Kalau di luar 3 menit itu kita menghirup udara, menghirup aja sesuai dengan kemampuan kita. Qadarullah, Allah yang tahu orang itu bisa menghirup udara dengan normal atau tidak normal, hanya Allah yang tahu. Tapi kita berusaha ikhtiar. Setiap 3 menit kita menghirup udara yang ada oksigennya. Nah, itu akan terasa oksigen masuk ke dalam tubuh kita dibantu dengan menghisapnya. Nih baru 1 menit nih, 0,55 detik belum. Tapi kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran itu bisa 1 menit, setiap 1 menit menghisap. Karena jantung berdenyut dengan cepat. Percaya tidak percaya, itu segala sesuatu kalau jantung terpompa karena ada pikiran yang dipikirin, maka perlu oksigen. Caranya oksigen biasanya menghirup dikit-dikit sesuai kebutuhan, tapi kalau udah ada jantung berdenyut sangat kencang, maka kita bantu dengan menghirupnya oksigen dari udara. 2 menit ya. Biar oksigen itu dalam tubuh itu terpenuhi. Sekarang ini banyak yang mengabaikan 3 menit. 3 menit aja. Ini belum 3 menit nih. 22. Nah, kita tunggu 3 menit aja ya. Kalau 3 menit. Tapi kalau dibutuhkan ya nggak usah tunggu 3 menit. 1 menit juga harus. Bawa kendaraan itu 1 menit biasanya. Biar mata melek lagi, enggak, maksudnya biar mata enggak ngantuk. Karena aliran darah naik ke kepala dari dorongan oksigen yang ada dalam tubuh ya. Nah, udah 3 menit ya, kita hisap lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang telah memberikan rezeki yang tidak perlu diusahakan susah payah, dihisap aja. Nah, dihisap aja, sedot, dihisap, disedot, gitu ya, setiap 3 menit ya. Kenapa? Nanti aja lah, biar aja kan, nggak perlu 3 menit. Kalau kalau maunya aja setengah jam, bukan begitu. Dengan 3 menit maka segala saraf-saraf dalam tubuh akan bekerja. Asalnya melamun jadi nggak melamun. Oh iya, apa yang dikerjain? Asalnya ngantuk jadi nggak ngantuk. Oh iya, karena oksigen udah ada dalam tubuh dengan cara dihisapnya.
gitu ya. Oke, sampai di sana dulu pengetahuan dengan oksigen. Isap 3 menit. Makanya kalau setiap pagi-pagi menghirup udara segar, biar oksigennya masih segar, ya kan? Oh, populasi siang hari, apalagi di lalu lintas yang padat, oksigennya campur dengan asap-asap yang itu bisa mengurangi kesehatan tubuh kita ya. Oke, percaya tidak percaya silakan. Tetap Anda pakai 3 menit dihisap. Nanti udah 3 menit lagi dihisap. Oh, supaya nggak lupa bagaimana? Pakai alarm aja boleh. Setiap 3 menit alarm. Atau yang digini nih, yang dibalikin tuh. Setiap 3 menit. Jadi kalau udah habis, turun 3 menit, dihisap lagi. Balik lagi. Gitu. Ada kan? Oke. Pengetahuan itu biar hidup selalu bahagia, selalu mencintai yang telah ada, dan selalu gembira walaupun kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Bergembira ya, bahagia, selalu mencintai, dan selalu bahagia, sejahtera, gembira. Percaya tidak percaya kan? Cheerleader itu sama dengan orang penggembira. Dia walaupun bukan pemain tapi hanya memberikan support, tapi dia lebih senangnya bukan main. Nah, cheerleader ya, penggembira. Orang yang hidup di kardus, orang yang hidup di emperan, dalam sugestinya, dalam pikirannya merasakan bahagia. Bahagia ketika miskin, bahagia ketika susah, bahagia ketika sehat, bahagia ketika sakit. Selalu dalam pikirannya bahagia. Karena segala sesuatu hanya Allah yang tahu. Kita sehat, besok belum tahu kita sehat. Mungkin jatuh sakit. Terus cinta. Kalau kita mencintai kendaraan, nah kendaraan itu harus dirawat, minimal diisi bensin. Kadang-kadang suka bawa kendaraan lupa bensin, dipakai terus akhirnya mogok di tengah jalan. Nah itu artinya tidak mencintai ya. Jadi mencintai itu ya mencintai kendaraannya dibersihin oleh sendiri aja ya, nggak usah orang lain. Kecuali kalau ada duit kita bisa nyuruh orang lain. Jadi 3, kita menghisap udara untuk dapat oksigen, dan kita hidup dalam 3 bagian: bahagia, cinta, dan gembira. Nah, kita gembira datang ke sekolah, kita gembira datang ke pasar, kita gembira datang ke tempat kerja, kita gembira datang ke tempat ibadah. Semuanya pada gembira. Kenapa? Karena kita nggak pasti di pasar bagaimana, di sekolah bagaimana, di tempat kerja bagaimana, di tempat ibadah bagaimana. Tentu semuanya pengen ya kita gembira ketika kita ke tempat ibadah, akhirnya kita dijemput mau oleh Sang Pencipta, meninggal di tempat ibadah. Sungguh luar biasa. Makanya dia gembira. Makanya kita pastiin
gembira itu penting ya. Ke pasar kita mau belanja, mau di sana kita selalu gembira karena niatnya baik untuk beli belanjaan untuk dapur, makan siang, makan sore, makan malam, untuk keluarganya. Itu selalu gembira ya. Oke, jadi kita lanjutkan kesimpulannya. Kita rinci lagi ya. Bahagia itu ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita miskin, ketika kita kaya. Yang kedua, cinta terhadap sesuatu itu bikin kita mencintai bawa kendaraan, sehingga kendaraan itu bisa mengantarkan kita kemana-mana. Tapi kita harus mencintai kendaraan itu dengan cara mengisi bensin ya, bersihin kendaraan itu. Makanya orang zaman dulu kendaraan itu adalah istri yang kedua. Bener nggak? Istri yang kedua, karena istri yang pertama tiap hari dipakai di rumah, istri yang kedua tiap hari juga dipakai. Nah itu kendaraan, makanya selalu dirawat ya gitu. Yang ketiga adalah gembira ketika ke pasar, gembira ketika ke sekolah, gembira kita ke tempat kerja, gembira kita ke tempat ibadah, semuanya gembira karena punya tujuannya. Ke pasar tujuannya untuk belanja, tahu-tahu mau meninggal di pasar, kan kita gembira karena niatnya udah baik untuk memenuhi kebutuhan masak di dapur, di rumah tangganya. Oke, di sekolah juga begitu, di tempat kerja juga gitu. Nah yang paling enak meninggal ketika di tempat ibadah, makanya kita melangkah ke tempat ibadah paling gembira. Siapa tahu kita di sana meninggal dunia, ya kan? Benarnya? Itulah. Alhamdulillah orang tua aku, almarhum bapak kandung aku, meninggal di dalam Masjid As-Salam, Jalan Sasak Gantung, Bandung. Ketika mau pergi haji ke Pondok Gede, di sana udah pakai baju ihram dari Bandungnya menuju ke Pondok Gede. Baju putih, bukan baju ihram, baju putih. Ya, di sana meninggal dunia ya. Makanya selalu gembira ya semuanya. Oke. Semoga hari ini selalu semangat walaupun kita nggak tahu rezekinya itu materi kecil atau besar, kita selalu semangat ya. Pasti yang Maha Pencipta akan memberikan perlindungan, memberikan pertolongan bila kita memohon kepada Penciptanya, memohon kepada Sang Penolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pencerahan hari ini, semoga bermanfaat, minimal menambah semangat di dalam hidup, di dalam prinsip, dan di dalam mengumpulkan amal ibadah kita, memperbanyak sedekah kita. Semoga barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.